Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dengan bangga mempersembahkan materi yang menarik tentang pertahanan dan keamanan maritim. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan tim yang berdedikasi, yang telah menyusun materi ini dengan penuh semangat dan pengetahuan mendalam untuk mencari berbagai referensi. Pertama Albertus Nyamfrandis, selanjutnya Fauzan Aldi, dan yang terakhir Farhan Mulyaputra. Bersama-sama, kami membawa pengalaman, pengetahuan, dan semangat untuk memberikan presentasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi. Jadi mari kita mulai untuk memahami pentingnya pertahanan dan keamanan maritim dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Masuk ke materi pertama, yaitu apa itu pertahanan dan keamanan maritim. Secara umum, pertahanan adalah reaksi dari suatu badan terhadap sebuah serangan, dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko atau bahaya. Demikian pula dengan perlindungan dan atau tanggapan. Dan keamanan maritim adalah istilah umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam domain maritim yang seringkali terkait dengan keamanan nasional, lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia. Pertahanan dan keamanan maritim Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia yang luas. Upaya-upaya ini melibatkan serangkaian tindakan yang mencakup pengawasan, patroli, penegakan hukum, serta kerjasama internasional dan pemantauan yang terus-menerus. Pengawasan melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti radar, satelit, dan sistem pemantauan lainnya untuk memantau aktivitas di wilayah perairan Indonesia. Patroli dilakukan oleh Angkatan Laut dan Kepolisian Laut Indonesia untuk mengamankan perairan dari kegiatan ilegal seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, patroli juga bertujuan untuk mencegah masuknya bahan-bahan ilegal dan teroris ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Penegakan hukum dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan maritim melalui proses hukum yang sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Hal ini mencakup penangkapan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan maritim untuk memberikan efek jera dan menegakkan aturan di perairan Indonesia. Kerjasama internasional juga menjadi bagian penting dari upaya pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Indonesia aktif bekerja sama dengan negara-negara lain dalam forum regional dan multilateral untuk memperkuat kapasitas dan saling mendukung dalam menghadapi ancaman maritim bersama. Pemantauan terus-menerus terhadap pergerakan kapal-kapal asing dan komunikasi yang efektif antara negara-negara tetangga juga penting untuk menghindari insiden di perairan yang sensitif. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut yang luar biasa dan perbatasan laut yang melintasi beberapa wilayah geografis yang berbeda. Dengan lebih dari 17,000 pulau, Indonesia memiliki salah satu perbatasan laut terpanjang di dunia, yang mencakup perairan yang berbatasan langsung dengan 10 negara yang berbeda. Pertama-tama, Indonesia berbagi perbatasan laut dengan India di sebelah barat, yang merupakan bagian dari Samudera Hindia yang penting secara strategis. Perbatasan ini mencerminkan hubungan sejarah dan perdagangan antara kedua negara, serta pentingnya jalur perdagangan maritim di wilayah tersebut. Di sebelah utara, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Thailand dan Malaysia, yang terletak di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan rute perdagangan utama antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selanjutnya, Indonesia berbagi perbatasan laut dengan Singapura, yang terletak di bagian selatan. Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah utara Kalimantan, perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan Vietnam, Filipina, dan Palau, menunjukkan kompleksitas geopolitik dan pentingnya kerjasama regional di Asia Tenggara. Perbatasan laut Indonesia juga mencakup perairan yang berbatasan dengan Papua Nugini di bagian timur, Timor Leste di sebelah tenggara, dan Australia di sebelah selatan, menandai pentingnya kerjasama bilateral dan multilateral dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kerjasama ekonomi di wilayah tersebut. Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI, sebagai dasar pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan, HAKLA, berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. ALKI menghubungkan dua perairan bebas, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan terbaginya menjadi 3 jalur utama, ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III. ALKI-I meliputi rute pelayaran dari Laut Cina Selatan, melintasi Laut Natuna, Selatan Karimata,
Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Alki Iwa mencakup pelayaran dari Sulawesi melalui Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia atau sebaliknya. Alki Iwa terdiri dari beberapa cabang yang melintasi perairan Indonesia menuju Samudera Pasifik. Penetapan Alki tidak hanya menyangkut keamanan maritim dan kedaulatan wilayah, tetapi juga memberikan akses kepada kapal asing untuk menggunakan hak lintas kepulauan. Melalui Alki, Indonesia mengatur aturan dan batasan bagi kapal asing, memastikan keamanan dan tertib lalu lintas di perairannya, dan menegaskan peran sebagai negara kepulauan dengan hak dan kewajiban dalam mengatur penggunaan perairan wilayahnya. Penanganan keamanan ke dalam yaitu mengatasi permasalahan yang bersifat internal, yang ancamannya dilakukan oleh masyarakat, bersifat merusak dan menguntungkan sekelompok orang. Ancaman ini lebih condong kepada masalah internal negara, karena program yang sudah dibuat seperti tol laut, program pembinaan teknis penggunaan alat tangkap dan bantuan kapal terhadap nelayan, belum bisa dilaksanakan tepat sasaran mengingat kondisi sosial, budaya masyarakat Natuna, yang rata-rata tidak memiliki pola berpikir maju dan penduduk masih berpendidikan rendah. Upaya kebijakan serta program kerja pemerintah baik daerah maupun pusat belum terasa sampai ke ujung perbatasan yang merupakan teras negara Indonesia. Penanganan keamanan maritim yang ancamannya dari luar merupakan potensi besar kerugian bagi wilayah Natuna dan negara. Ancaman dari luar seperti pencurian ikan oleh nelayan asing, pemanfaatan jarak antar pulau untuk melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia serta penyelundupan barang dagang ilegal. Ancaman ini pemicunya lebih kepada aspek politik negara karena menyangkut dua negara yang belum tuntas dalam penyelesaian batas wilayah Z. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yaitu pertahanan dan keamanan maritim. Dibentuk untuk mengatasi kegiatan ilegal antara lain adalah B. Membantu menangani gangguan. Maaf, jawaban Anda salah. C. Mengawasi daerah perbatasan laut. Maaf, jawaban Anda salah. D. Memelihara perairan. Maaf, jawaban Anda salah. A. Penangkapan ikan ilegal. Selamat, jawaban Anda benar. Baiklah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang kami dapat sebagai berikut. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami berharap presentasi ini memberikan manfaat dan wawasan yang baru bagi teman-teman semua, dan kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari teman-teman sangatlah berarti bagi kemajuan kami. Presentasi kami akan kami akhiri dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.